Kluivert sudah resmi diperkenalkan ke publik. Bagaimana masa depan timnas di tangan trio Belanda? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Gita Suwondo dan juga ada WNI yang berada di Belanda, Fikar Fauzisyah. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam juga dari Indonesia, Fikar. Halo, selamat malam. Iya, Fikar, tadi kan udah kemarin tiba di Indonesia, Kluivert, sekarang tadi diperkenalkan ke publik. Bagaimana media Belanda melihat kedatangan Kluivert ke Indonesia? Mereka juga anggapnya sangat heboh juga kan kehadirannya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia datang dengan juga bakal kejutan. Kedatangan pelatih sendiri di dalam bandara dan sebagainya juga kejutan sekali. Mereka sebenarnya media di Belanda banyak juga masih tanda tanya gimana komposisi pelatih timnas Indonesia, staf pelatihnya kayak seperti apa. Dengan kemariahan kemarin sambutan dia di bandara, itu mereka sangat-sangat positif juga dan sangat mengejutkan ya. Tapi Anda punya perbandingan nggak gambarannya ketika sebelum Kluivert resmi ditunjuk jadi pelatih timnas, bagaimana sih notisnya media Belanda terhadap persepak bolaan di Indonesia? Iya, tentu saja kalau sepak bola Indonesia secara seluruh ya emang lagi heboh ya, dia bukan hanya di Indonesia atau di Belanda saja tapi seluruh dunia. Nah, karena dengan kedatangan pemain diaspora ke timnas Indonesia, media Belanda mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia lebih intensif. Dan sekarang apalagi sekarang kehadiran Patrick Kluivert itu nah itu masih seperti yang mereka antisipasi yang luar biasa. Walaupun ada adalah kejutan, tetap saja fans Indonesia yang datang ke bandara dan menyambut pelatih Patrick Kluivert ini. Dan itu adalah sebenarnya aspek sepak bola Indonesia secara umum yang mereka media Belanda, Amerika, negara lain juga sangat apresiasi, dan itu juga terjadi kemarin. Oke. Kita lihat. Bung Gita, ketika tadi sudah diperkenalkan ke publik, salah satu rencananya yang disampaikan Kluivert adalah dinner, makan bersama dengan pemain lokal. Ada 5 pemain lokal yang diajak makan bersama dengan Kluivert. Bagaimana Anda melihat pendekatan dari seorang pelatih kepada pemainnya? Ya, saya pikir juga apa yang dikatakan oleh Kluivert tadi ya dalam salah satu sesi tanya jawab tentang pada saat press conference tadi, dia mengatakan bahwa pemain lokal adalah jantung sebuah timnas. Itu wajar bahwa pemain, apalagi dia pelatih baru, dia wajib untuk meninjau siapa-siapa nanti yang bisa dipakai untuk timnas dari produk-produk lokal yang ada di liga kita. Dan dia belum mengenal sama sekali pemain-pemain ini dibandingkan dengan dia mengenal para pemain diaspora kita yang sudah sudah dia kenal, sudah dia pernah lihat pada saat mereka bermain di Liga Belanda dan juga liga-liga lainnya di Eropa. Jadi saya pikir ini pendekatan tersendiri bagi Kluivert. Saya juga yakin bahwa Kluivert juga menangkap bahwa ada semacam pro kontra tentang kedatangannya dia, dan saya pikir juga dia ingin berusaha untuk mengambil simpati dengan cara untuk setidaknya kan kemarin selalu ada anggapan bahwa kenapa harus diaspora, kenapa tidak ada lokal, dan ini yang coba dia jembatani bahwa akan ada gabungan antara diaspora dan lokal, tapi tetap dengan melihat kualitas yang ada masing-masing pada saat pertandingan itu akan berjalan nantinya. Ini didampingi terus ya ketika kemarin tiba dan tadi perkenalan didampingi terus oleh Lansat, dan kita tahu Lansat begitu mengenal bagaimana budaya Indonesia dan lebih tahu bahasa juga Indonesia, soal bahasa Indonesia. Ini akan memudahkan Kluivert untuk berkomunikasi dengan pemain lokal dan juga mengenal kultur sepak bola Indonesia. Iya, saya pikir iya ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa pemain kita kan sebenarnya juga ya, ini kan pemain produk-produk yang kelahiran tahun 90-an, kemudian kelahiran tahun 2000-an, yang rata-rata berbahasa Inggris pun mereka sudah cukup fasih ya. Wah, tidak cukup fasih, tidak harus fasih benar, tapi mereka mengerti bahasa Inggris. Jadi saya pikir dengan kemampuan Kluivert berbahasa Inggris, Daniel Lansat berbahasa Indonesia, ini saya yakin akan
mudah bagi mereka untuk menjembatani ke arah para pemain-pemain lokal kita yang ingin dituju oleh mereka nantinya. Cuma persoalannya adalah liga kita ini kan sedang berjalan dan ini berjalan di seluruh negeri dan ini yang membuat mereka pasti harus bekerja keras untuk melihat satu persatu nanti datang ke satu persatu stadion untuk melihat ke kemampuan para pemain kita. Oke, Fikar ketika sudah resmi datang, sudah terbang ke Indonesia, sudah resmi diperkenalkan kepada publik. Nah, kalau dari Belanda sendiri, publik Belanda, media di Belanda sekarang apa yang ditunggu dari sepak bola Indonesia? Tentu saja dengan kehadiran Kluivert ekspektasinya seperti di Indonesia juga ya, meraih prestasi yang lebih bagus lagi, yaitu loloskan diri untuk Piala Dunia 2026. Gol di media di sini juga juga nge-follow sepak bola Indonesia secara kurang lebih 2 tahun yang secara intensif, dan mereka juga lihat apa yang dibangun oleh pelatih sebelumnya. Dan mereka juga lihat juga tren positifnya timnas Indonesia ya. Jadi ekspektasi media sini seperti Indonesia meraih prestasi yang lebih bagus lagi. Itu sih. Kalau soal sosok Pastur dan juga Lansat, bagaimana? Anda memiliki catatan tentu sosok Pastur ketika menjadi pelatih, Lansat di asisten kepelatihannya, Fikar. Nah ya itu kalau Alex Pastoor sebenarnya ada di Belanda yang mengatakan bahwa Alex Pastoor yang mungkin di atas kertas dia sebagai asisten pelatih, tapi di on-field actionnya dia mungkin kerja sebagai pelatih utama. Okay. Nah itu karena dia punya track record yang bagus ya. Alex Pastoor di Liga Belanda mampu untuk mempromosikan tim-tim dari divisi 2 ke divisi pertama Belanda. Nah itu kemampuannya dia di Liga Belanda udah beberapa kali udah teruji, dan kita lihat kalau dia sebagai Daniel Lansat, dia juga di beberapa klub di Liga Belanda dia kerja sebagai asisten, dan itu juga di beberapa klub dia juga teruji juga sebagai asisten Daniel Lansat. Ini menarik untuk ditunggu. Jadi nanti racikan strategi seperti apa yang akan disarankan oleh Pastur kepada Kluivert. Nanti kita akan bahas usai jeda. Fikar, Bung Gita, tetap bersama kami di Kompas Malam. Kita masih membahas soal masa depan timnas ketika resmi Kluivert menukangi timnas Indonesia. Ada Bung Gita Sono dan juga Fikar Fauzisyah. Bung Gita, jadi kira-kira nanti strateginya seperti apa? Ada Kluivert, di belakangnya Pastur dan juga Lansat. 4-3-3 kabarnya Kluivert siap untuk timnas. Biasanya 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tadi di press conference ada satu yang agak menggelitik bahwa dia bilang bahwa we have to be sharp melawan Australia. Artinya dia akan agak mempertanyakan ketajaman timnas kita selama ini ya, bahwa kenapa kita tidak terlalu tajam dengan segala macam pemain diaspora yang sudah ada di sana. Jadi saya pikir dia akan lebih menyerang dalam hal ini. Tapi yang harus diwaspadai adalah dalam 6 kali kita memainkan pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, pada saat satu-satunya kesempatan kita menyerang dan kita lebih hebat ball position dari lawan kita adalah melawan China, dan pada saat itu kita kalah. Jadi tim yang diatur oleh Sintayong ini, pelatih sebelumnya, memang dikenal sebagai tim yang tidak punya balance antara pertahanan dan juga penyerangan. Pada saat menyerang dengan total, mereka seperti kecolongan di belakang. Itu terjadi di babak pertama melawan China. Pada saat bertahan dengan baik, mereka bisa menguasai lawan-lawannya. Jadi jika Kluivert ingin berusaha untuk lebih menyerang, dia harus waspada. Yang utama adalah dia harus punya striker nomor 9 yang selama ini tidak dimiliki oleh kita. Oleh Romeni kan kabarnya akan bergabung. Mudah-mudahan itu bisa mengisi kekosongan. Walaupun secara kualitas kita harus tetap melihat bagaimana oleh Romeni nantinya gitu. Sudah pindah ke Oxford juga. Nah, kalau soal mencari pemain nomor 9, ini scoutingnya bagaimana, Fikar? Informasi dari Belanda seperti apa sih kita untuk kembali memantau diaspora untuk kembali ke tanah air nih? Nah, kalau masalah komunikasi kan dan juga memantau pemain keturunan, pemain diaspora, sekarang lebih gampang ya dari sisi komunikasinya, dan juga dari sisi physical distance. Kalau Patrick Kluivert, kalau dia berdomisili kalau ada luar agenda timnas, dia berdomisili di Belanda atau di negara Eropa yang lain, dia lebih gampang untuk memantau pemain incaran timnas Indonesia ya. Jadi dia tuh secara langsung bisa datang dan ngobrol dengan pemain itu, dan coba usahakan untuk
apa pertanyaan kepada mereka, apakah dia bisa atau mau ingin perkuat timnas Indonesia. Jadi menurut saya sih itu juga adalah keputusan yang baik ya untuk menuju ke Patrick Kluivert. Ada bocoran nggak, Fikar, siapa saja sekarang? Kan kalau oleh Rumeni ini dipastikan lah prosesnya terus nih digas. Nah, ada bocoran nggak nama-nama lain? Kan 2-3 pemain ada kabarnya akan mendekat. Kalau mendekat pada saat ini Jairo di Dewald ya. Jairo di Dewald dia udah kode keras untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Ada nama-nama lain juga yang lagi Miliano gimana Miliano? Kayak seperti Miliano Yonatan udah dari media Belanda dia pernah diwawancarai Miliano Yonatan, dan dia pernah udah sebut dia udah dapat ada kontak ya sama PSSI, tapi dia belum ambil putusan. Semoga justru tipe-tipe kayak seperti Miliano Yonatan dan pemain-pemain lain yang lagi ragu atau mau ambil keputusan, dia bisa dilirik oleh Kluivert dan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya bisa bisa persuade mereka ya untuk pilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih menunggu ya kabar untuk diaspora kita yang ada di Belanda. Nah, Bung Gita, ini perlu ada perubahan transisi seperti apa yang harus segera dilakukan agar bisa menerapkan strategi pada pemain di era STY untuk bisa menerapkan strategi Kluivert? Iya, sebenarnya kalau kita bicara banyak yang mengatakan bahwa STY kenapa terlalu pragmatis, mungkin dia melihat timnya ya. Tim ini tidak punya kemampuan untuk menyerang dengan baik karena kita lihat kan Jay Izzes bagus dalam bertahan, kemudian yang lain-lain juga, Justin Hubner juga, kemudian kalau kita lihat Kevin Dix pernah berapa gol bersama Copenhagen, tapi dia juga bagus dalam bertahan. Jadi kenapa dia lebih bermain pragmatis? Ya satu-satunya cara adalah dengan memainkan pemain-pemain, dengan mendatangkan pemain-pemain yang nantinya bisa berfungsi baik untuk attacking kita. Jairo contohnya, Jairo Rendewald kan bisa dianggap sebagai kalau ini dia masuk akan sangat kaya sekali pemain lapangan tengah kita yang sehingga memungkinkan kita untuk menyerang lebih bagus ya kalau kita melihat. Tapi kan tadi Kluivert juga mengatakan bahwa dia akan memikirkan jam terbang para pemain, menit bermain pemain itu selama memperkuat klubnya. Ini artinya kan berkesinambungan dengan menyebut bahwa pemain lokal adalah jantung tim nasional. Kenapa? Karena pemain lokal kita yang selama ini yang paling banyak menit bermainnya dibandingkan dengan para pemain diaspora itu sendiri. Kalau kita bicara diaspora kan Jay Izzes banyak menit bermain. Kevin Dix banyak bermain. Ragnar Oratmangun banyak bermain. Tapi Tom Haye pun kadang-kadang dimainkan sebagai pemain cadangan kan. Kemudian Oleh Romeni juga pemain cadangan. Ini yang saya pikir digelitik oleh Kluivert bahwa dia ingin pemain-pemain yang siap 100% pada saat akan diturunkan nanti, terutama menghadapi Australia dan Bahrain untuk 2 pertandingan pertamanya. Oke, Bung Gita, ini ketika banyak ekspektasi publik yang begitu tinggi ya terhadap Patrick Kluivert lolos Piala Dunia. Tapi Patrick juga bilang, ia senang dengan tekanan. Bagaimana Anda membaca pernyataan Patrick Kluivert ini? Ya pasti dia juga sadar ya bahwa pro dan kontra itu pasti banyak karena kan banyak sekali publik kita kan sebenarnya memenangkan hati supporter itu yang sangat sulit ya. Bahkan beberapa pandit pun kalau udah ngomongin tim nasional berfungsi sebagai supporter jadinya. Jadi hilang tuh kepanditannya kadang-kadang agak hilang. Jadi ini yang mungkin dikatakan oleh Kluivert bahwa yang penting adalah 2 pertandingan pertama untuk memenangkan hati supporter kita. Itu kenapa dia mengacu kepada 4 poin. 4 poin kan artinya lebih kurang seperti ini, draw di Australia dan menang melawan Bahrain. Dan mungkin dia sudah membaca bahwa Australia akan tampil tanpa 2 center back utama mereka yang tinggi-tinggi itu, Harry Suter dan saya lupa satu lagi namanya siapa. Dan itu yang mungkin kenapa dia we have to be sharp melawan Australia, karena ini kesempatan kita untuk mengambil dari sisi lemah Australia dengan tidak adanya 2 center back itu. Mudah-mudahan akan terjadi. 1 poin yaitu targetnya bisa diambil dari Australia. Nah kalau Fikar sudah ada info tidak? Pastor kan belum tiba di Indonesia tapi sudah posting atlas peta Indonesia. Ya, apakah ada info kapan ia akan ke Indonesia untuk langsung segera membantu turun tangan, Fikar? Belum. Kalau soal Alex Pastor belum ada. Tapi menurut saya sih kalau di belakang layar udah ada banyak usahakan dari mereka dari pelatihannya. Yang tentu saja karena
Ya, aku percaya bahwa staf pelatihan Patrick Kluivert itu sangat profesional ya, sangat profesional untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan misi ini untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jadi di background udah ada persiapan, tapi kalau secara official datang ke Indonesia kapan itu belum ada. Baik, Bung Gita, apa yang Anda lihat dari trio Belanda yang akan menunggangi timnas Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita bicara trio Belanda yang menangani timnas Indonesia ini cocok ya, Kluivert untuk rekrutmen karena dia punya nama besar, semua ingin bergabung dengan dia. Yang dikatakan oleh Federasi Sepak Bola Curaçao sendiri, Kluivert bagus dari sisi rekrutmen. Banyak pemain-pemain berdarah Belanda yang ingin bergabung dengan Curaçao saat itu. Mungkin kekurangannya adalah taktikal. Pada saat di lapangan berhadapan dengan lawan dan dia mentok, dia tidak bisa merubah target dengan cepat. Ini dibutuhkan sosok-sosok seperti Alex Pastur, kemudian Daniel Lanzat, di mana mereka punya kemampuan untuk bermain taktikal dan teknikal dengan sangat melatih taktikal dan teknikal dengan sangat baik. Jadi saya pikir ini kombinasi yang baik sebenarnya dan harus dipuji. Tapi balik-balik lagi, dulu waktu STY datang juga banyak orang meragukan kan. Tapi bersamaan dengan waktu, STY membuktikan bahwa dia bisa sampai sejauh ini. Tapi kan sekarang waktunya tidak banyak. Waktunya hanya 2 bulan dan bahkan hanya 2 pertandingan di 4-5 hari. Ini yang mungkin akan kerja keras dibutuhkan oleh Kluivert dan kawan-kawan dan juga doa seluruh supporter kita bahwa sekarang udahlah kita harus sama-sama bersatu untuk mendukung timnas, itu yang paling penting. Kalau ada keraguan wajar karena keraguan itu bisa ditutup dengan bukti nanti di bulan Maret. Tapi cukup nih kurang dari 2 bulan Bung Gita untuk mempersiapkan efektifnya, karena Kluivert tampaknya harus pulang pergi Indonesia Belanda. Ya, betul. Itu tadi kan katanya Alex Pastur belum tahu kapan kesini. Mungkin Kluivert pulang pergi, Alex Pastur yang akan ada di sana untuk berkoordinasi dengan para pemain-pemain yang ada di sana karena secara taktikal dia yang memegang kuncinya. Saya pikir akan seperti itu. Oke, Bung Fikar, ada lagi nggak pemain yang sebelumnya belum pernah diwawancara oleh wartawan mengutarakan keinginannya, pemain diaspora yang ingin bergabung dengan timnas ketika Kluivert resmi menangani timnas? Kalau dari dengan kehadiran banyak pemain diaspora di era Sintayong dan sukses itu, tentu saja banyak pemain-pemain keturunan sekarang tuh udah berminat untuk bela timnas Indonesia. Udah banyak yang juga nawarin diri justru daripada PSSI sendiri yang cari mereka untuk memperkuat. Ya, saya rasa dengan banyak cara Patrick Kluivert atau pemain keturunan itu bakal in contact with each other, dan kita lihat saja siapa yang juga setuju dan juga yang mana juga bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret. Soalnya emang waktu kurang lebih 2 bulan ya. Iya, sekitar 2 bulan. Efektifnya kurang 2 bulan. Australia. Iya. Nah justru itu ya. Jadi saya rasa sih mencari Patrick Kluivert yang pemain yang 100% siap dari sisi menit bermain dan juga siap di aspek teknikalnya juga. Oke. Ya. Fikar Fauzisyah, terima kasih untuk bisa bergabung langsung dari Belanda dan terima kasih juga Bung Gita Suwondo menyampaikan pandangannya ketika Kluivert resmi datang ke Indonesia dan sudah diperkenalkan ke publik. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam hari ini.